Bahkan yang punya BMW F30, BMW didiemin di rumah. Dia remap gearbox. Remap gearbox, baru denger itu. Iya. Gimana itu ceritanya, Bang? Dan gue masuk ke hutan pakai mobil ini. Masuk ke hutan yang benar-benar jalannya kiri kanannya jurang, cuma satu bisa mobil ini pun mepet, banyak motor lewat. Gue udah nggak tahu itu di mana. Sinyal handphone mati, nggak bisa hubungin teman-teman karena juga kalau hubungin mereka udah acara. Fiesta EcoBoost gue sama udah full spec juga. Sebenarnya gue sayang jual, cuma waktu itu tuh gue bingung ada satu isu di mobil itu. Jadinya gue udah nanya beberapa bengkel, nggak ada yang bisa nemuin isunya gitu. Nah ini mentok gak ya? Nggak aman. Wih. Makanya yang samping tadinya gue karbon juga, cuma udah berapa kali kena pecah, jadi gue ganti plastik. Males ya? juga. Iya. Pokoknya yang gampang pecah, gue ganti plastik. Semuanya semua. dilepas aja udah. Ganti plastik aja deh. Bener. Pusing kalau nggak buang-buang duit juga kan. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Nah, buat 90% yang tidak subscribe ini, tolong di-subscribe. Karena 90% yang nonton tidak subscribe, Bang. Harus Tega, jahat banget. Kita kenalan dulu. Sekarang lagi sama abang siapa? Michael. Dan ini mobil apa? BMW F30 tahun 2017. Gokil. Dari depan kayak aku ngeraguin kalau ini mobil beneran bisa dipakai tiap hari. Bisa. Saking pendeknya. Banyak gak sih yang nanya gitu kayak, ini beneran bisa dipakai buat tiap hari gitu? Bahkan teman-teman yang satu komunitas BMW pun mereka nanya. Teman-teman itu bukan sebenarnya kalau di komunitas banyak BMW yang udah diceperin juga. Terlepas dari yang air suspension ya, itu kan benar-benar ekstrim kan. Mereka tuh banyak yang diceperin tapi nggak bisa seceper ini. Mereka juga nanya juga, gimana sih ride feel-nya kalau misalnya buat daily, buat pakai harian, mentok gitu. Gue bilang sebenarnya masih bisa tetap dipakai daily. Tapi ya memang harus hati-hati kan, kalian juga mestinya ada konsekuensi lah yang harus dibayar kalau dari misalnya, gantengnya itu. Iya, dari gantengnya itu nggak bisa kita mau ganteng tapi tetapnya kayak biasa aja gitu ya, nggak mau ngerem. Gasak-lusuk ya nggak bisa juga gitu. Terus gue bilang juga, toh ini mobil gue jarang banget pakai, cuma buat event-event doang. Oh, gitu. jadi ini bisa dibilang buat Sabtu Minggunya. Hampir malah nggak keluar juga Sabtu Minggu. Pokoknya benar-benar kayak sebulan sekali. Boleh. Kayak bayar gitu. SPP ya. Iya, tapi ya gue bilang tetap bisa pakai daily. Gue pun pernah bawa ini ke puncak. Oh, wow. Event waktu itu ada di puncak, gue bawa meskipun isinya nggak full, tetap aman. Paling banyak isi berapa? Waktu itu sama teman-teman pernah isi 5. Wah, itu pasti makin nempel. Cuma ya memang kalau misalnya kita kena ayunan kenceng atau apa, ban belakang gesrot. Ya, tapi depan aman. Untungnya adalah dari salah satu modifikasinya ada yang dukung untuk nggak terlalu dek gitu ya. Iya, betul. Dari apanya tadi, Bang, katanya? Itu sebenarnya dari pernya sendiri. Pernya ya. Ring kitnya. Pakai? Gue pakai e-bug yang merah, yang lebih ceper dari yang hitam. Jadi kalau yang umum dijual di Indonesia itu yang hitam. Itu namanya e-bug Sport Kit. Berarti itu spek import? Itu import. Kita harus order. Jadi nggak ready stock. Biasanya kayak gitu-gitu beli ke siapa sih, Bang? Kalau waktu itu sih gue order di Permaisuri. Permaisuri Ban itu ya? Permaisuri Ban, betul. Oh, terus nanti diorderin, barangnya datang baru dipasangin. Betul. Makanya gue tuh bingung kayak gitu kan susah ya, Bang ya. Pertama ada cukainya, gitu-gitu lah. Iya, makanya ya udah kita emang yang biasa kayak spesialis kaki-kaki kayak Permaisuri gitu. Ya kan mungkin dia udah punya linknya sendiri, channelnya sendiri. Ya udah gue cuma bilang gue pengen yang ini, lu bisa
Mas, lu bisa masukin nggak? Kalau mereka sanggup ya udah harganya berapa, kalau gua oke ya udah mereka prosesin gitu. Gokil. Jadi full yang 4-4-nya pakai itu ya? Ya, betul. Shocknya pakai apa Bang? Shocknya sih sekarang Bilstein. Mahal sekali. Bilsteinnya bukan yang coilover. Sebenarnya sebelumnya pernah pakai coilover, cuma kurang cocok sama gue. Tapi bukan Bilstein coilovernya. Jadi gue balikin lagi ke shock Bilstein yang B8 sama lowering kit A-Buck-nya. Gitu. Nah, to be honest itu aku belum ngerti tuh ya kode-kodenya. Bedanya biasanya di apanya sih kalau shock gitu? Kalau shock sih biasa beda di ride quality sama performance-nya gitu. Jadi buat kan cepet naik turunnya? Cepet naik turun, traveling time-nya itu sebenarnya kurang lebih mirip. Naik turunnya sama-sama aja ya? Iya, cuma kalau kayak yang B8 itu memang dia dibuat oleh Bilstein untuk pakai lowering kit kayak A-Buck, kayak HNR gitu. Memang udah didesain untuk itu. Gitu. Tapi di bawahnya ada yang OEM replacement, jadi pengganti standarnya kayak B6 gitu. Di atasnya lagi udah coilover, dia masuk kelasnya. Nah ini nih kalau kalian tahu, ini kan kita lagi rolling sekitaran Summarecon. Ini sama sekali nggak mentok loh. Isi 3 by the way. Isi 3 betul. Isi 3 loh. Kalau kalian bilang mungkin isi 2 kali masih gampang, enggak, di belakang ada Sancia, ada yang dengerin suara. Ini isi 3 dan nggak mentok ya. Betul. Isi 5 waktu itu ada mentok-mentok dikit ya? Mentok sih enggak. Waktu itu sih jalannya sih memang tergolong mulus ya. Maksudnya itu di sekitaran Puit Muara Karang 4 Indah Kapuk. Jadi ya gua nggak tahu itu apakah terlalu tinggi atau enggak itunya. Tapi waktu itu sih cuma gesrot di sedikit di ban belakang, itu pun karena ban belakang gua pakainya agak lebar. Jadi kenanya ke fendernya doang ya? Yes, betul. Tapi nggak, ya itu juga karena ngayunnya kenceng banget kan. Tapi so far berarti biasa nggak. Berarti bawah itu jarang mentok. Bawah tuh kan ada yang center pipe-nya, ada yang. Iya, nggak pernah mentok. Nggak pernah mentok. Fitmentnya matang berarti. Gokil sih. Banyak nanya-nanya juga soalnya sebelum pasang ya? Sebelum pasang, kayak spek velgnya, spek ininya, gue banyak nanya-nanya. Komunitas temen? Gue lebih banyak nanya ke forum di luar negeri. Wow. Jadi ada kayak forum khusus BMW, itu gue banyak nanya di situ. Jadi buat spek velg kayak gimana, gitu-gitu. Kan mereka kan mungkin udah lebih expert ya. Termasuk dapat yang tadi ya, pairnya itu, barangnya di mana itu pun gitu ya. Betul. Gue banyak direkomend di situ, banyak belajar lah dari mereka. Nah enaknya setelah video ini teman-teman bisa nanya langsung ke Abang. Michael. Jadi iya langsung ke Bang Ray, daripada harus nanya-nanya lain lagi. Langsung contek spek boleh ya? Boleh contek spek. Tapi emang harus agak siap nih, ya kan? Iya. Untuk harga nggak main-main nih masalahnya kan. Jadi untuk harga harus siapin duit yang lumayan lebih lah daripada harga biasanya ya. Iya, betul. Velg pakai apa ini Bang? Kalau sekarang pakai SSR. Kode speknya apa aja nih? Speknya SSR GTV 02, ring 19, lebar depan 8,5, belakang 9,5. Lebih besar belakang. Iya, belakang lebih besar. Biar miti ya. Iya, bannya ya pakai Yokohama Advance Sport. Sebelumnya Neova, cuma gue ganti jadi Advance Sport. Itu depan 245/40, belakang 275/35. Seru. Tapi kelihatannya tipis ya jadinya ya. Karena velgnya besar banget, jadi bannya tipis banget gitu. Yang lucu adalah, meskipun bannya tipis, nyaman ya? Nyaman, betul. Daily emang biasa pakai apa Bang? Kalau daily pakai CR-V. Tapi CR-V sebenarnya ya? CR-V mobil istri, saya lebih banyak naik motor. Oh, bahkan yang punya BMW F30, BMW didiemin di rumah. Sering pakai motor. Buset. Oke, dari luar apa lagi yang diubah? Dari luar, kalau secara eksterior body kit pakai yang M Performance. Oh, oke. Terus berarti ke arah M3 ya? Sebenarnya enggak. Gimana itu? Jadi M Performance itu dia memang ada body kit khusus dari BMW. Itu sebenarnya untuk seri yang limited edition yang kayak M Performance, M Sport Limited Edition atau 330i gitu. Itu dia keluarin langsung pakai styling M Performance body kit. Full ini semuanya pakai? Oh iya, full. Oke. Sama F30 kayaknya harusnya knalpotnya nggak 2 deh Bang. F30 ya, betul. Harusnya satu kan? Betul. Ini gimana ceritanya akhirnya jadi double exit? Double exit pertama karena ganti body kit. Dia kan M Performance itu diffusernya langsung dapet yang dual exit. Knalpot standar pun udah nggak bisa masuk karena posisinya pun udah berubah dari itunya. Jadi ya mau nggak mau
harus ganti. Dan gue emang rencana buat naikin performance, jadi gue juga ya udah sekalian ganti full sistem exhaust dari depan sampai belakang. Waktu itu sama teman gue, dia namanya Amplify Performance. Jadi yang knalpotnya bisa suaranya dikecilin atau digedein, buka tutup lah valve. Sayangnya di sini dia kalau syuting di Bekasi nggak bisa tes performance, soalnya banyak mobil motor ya, bahaya ya. Kalau biasa di Serpong gue bisa nih minta dong tolong ngejek, kayak sini bahaya lah. Oh bisa kalau mau. Tapi kayaknya deg-degan ya, banyak motor mobil ya. Aman nggak ya? Kayaknya jangan deh ya. Depan ada gajlukan lagi. Nah terserah, makanya tergantung nih, kalau mau bisa dicobain. 0 ke 100 berapa deh? Oh, 0 ke 100 waktu itu pakai aplikasi ya. Itu ini dikit bisa kali ya? Bisa. Sampai depan dikit bisa kali ya? Kita coba ya. Boleh. Wow. Aman, udah, oke. Gila, ini ngejambak banget loh. Gila, ini serem banget loh. Ini serem banget sih. Lu kalau lihat F30 ini nggak usah dilakukan. Hati-hati, ini tinggi banget bang. Gila. Ini hasil dari full sys. Terus apa lagi? Remap engine. Oke. Kemudian remap gearbox. Remap gearbox, baru denger itu. Iya. Gimana itu ceritanya bang? Jadi ini sebenarnya banyak yang nggak tahu. Jadi gearboxnya si BMW itu, terutama yang kode ZF8 itu bisa di remap. Dari standarnya. Jadi dia karena modulnya tuh beda sama ECU. Mengubah apa? Dia pertama limiter di gear ketiga itu diangkat. Limitnya hilang ya? Ya, limitnya nggak ada. Terus shifting point-nya terutama di Sport sama Sport Plus itu diubah. Jadi dia lebih mirip mobil M. Jadi shifting point, terus dia bisa terima pressure line lebih tinggi. Ngerti. Nah, jadi itu bisa di remap. Karena yang paling sering terdengar remap mesin lah, yang gampang ya. Betul. Baru dengar ada remap transmisi ya. Iya, betul. Jadi bisa dibilang gini ya gampangnya, perpindahan gigi tanpa limit lebih cepat. Dan tanpa jadi limitnya pada hilang ya? Limitnya pada hilang, terutama di gear ketiga ya. Itu standar ada limitnya. Itu di gear 3 limitnya berapa biasanya? Limitnya itu dia cut off, kalau saya nggak salah itu di 250 Nm. Jadi kalau di remap itu nggak ada langsung. Gitu. Ngerti. Jadi lebih bebas lah ibaratnya gitu ya? Betul. Dapat tenaga tapi dapat teriakannya juga. Dapat fartnya lah, kentutnya lah kalau orang bilang. Crackle. Iya, crackle kalau itu dari remap mesin. Kalau ini tetap yang ini ada. Sampai bisa keluar api gak sih ini harusnya bang? Nah kalau itu nggak tahu. Tapi waktu itu teman bilang pernah ada sedikit kayak kilatan, tapi ya kecil banget. Soalnya ini lagi rollingnya siang, sayang banget. Jadi kurang kelihatan di gambar pasti kan. Tapi ya kita boleh bilang mestinya standarnya sih nggak ada sih. Crackle aja. Seru sih, gokil sih. Dari luar apa lagi? Lampu-lampu main nggak? Lampu cuma belakang doang tadi. Itu diganti yang GTS OLED. Itu kodenya ya? GTS OLED itu ya? Itu sebenarnya aslinya itu cuma ada di BMW M4 yang GTS version. Cuma kan biasa Taiwan banyak yang bikin, akhirnya dimasukin juga buat F30 mereka bikin juga. Nah, makanya ada, jadi dia ngambil stylenya dari sana, GTS OLED. Spoilernya yang belakang itu modelnya PSM Dry Carbon. Itu berarti kalau dicari nih di internet, ini sebutnya spoiler F30 model PSM. Betul. Tapi dry carbon, jadi dia ada beberapa juga karbonnya. Ini custom apa beli udah jadi? Apanya nih? Spoilernya beli sama teman. Udah jadi? Udah begitu bentuknya, jadi tinggal pasang aja. Karena kebanyakan kalau punya F30 suka banget ini loh bang, custom body kit, spoiler, bikin sendiri sesuai keinginan gitu. Jadi karena gue nggak pernah lihat spoilernya ya. Gitu. Kirain custom. Enggak itu. Jadi bisa dicari ya? Bisa dicari, betul. Dari luar apa lagi? Dari luar spion ya? Spion karbon standar. Kemudian udah sih kalau misalnya buat fisik luar paling. Apa yang bikin catnya sangat menggilap? Kalau ini sini bikin sabak sih hitamnya sih. Iya, soalnya ini udah di full coating. Full coating ya. Betul. Oke. Mesin. Kalau mesin itu remap tadi stage setelah 2. remap, stage 2. Nice. Terus ganti intake. Intake-nya pakai AV Momentum GT yang full cold itu air efeknya intake. apa sih bang?
itu dia sebenarnya bisa unlock beberapa HP lagi, tapi bukan berarti naik ya. Jadi banyak yang salah kaprah itu Intech itu dibilangnya naikin HP, tapi enggak, dia sebenarnya unlock. Jadi misalnya mungkin udah remap, limitnya cuma di 300, nah lu ganti Intech, itu dia bisa up to 305, jadi pas lu itu bisa naikin gitu, tapi bukannya otomatis langsung naik gitu, dia jadi unlock. Iya, penasaran, pernah lari paling kencang berapa? Waktu itu ada fotonya itu 260 ya. Serius? Gue belum minta gak fotonya? Boleh. Ntar minta ya? Buset, jadi maksudnya kan teman-teman, masa sih kita kasih aja udah buktinya ya, 260 ya? Boleh. Gokil, 260 masih bisa naik? 260 kayaknya udah nggak bisa deh, udah berat banget. Ya? Sebenarnya dia 250-an something lah tadi. Waktu itu mungkin agak sedikit turunan, jadi mungkin nyampe kali ya dia jadi 260-nya. I see. Mesin udah itu aja mesin terus ganti charge pipe pakai FTP. Nah itu juga nggak tahu itu charge pipe apa itu fungsinya. Charge pipe itu dia dari turbo ke mesin, mesin ke turbo itu buat saluran udaranya charge pipe, jadi yang nge-charge. Bedanya sama air filter? Beda. Kalau misalnya air filter kan dia ngambil udara dari luar untuk mesin. Kalau ini dari mesin ke turbo. Jadi nggak ngambil udara dianya. Oke. Gitu. Untuk suara kah, tenaga kah? Kalau itu dia sama untuk performance. Jadi nggak ada suara, nggak ada apapun itu, sama buat durability aja, karena yang standarnya kan plastik tuh gampang pecah. Gitu. Terus sama ganti spark plug yang 2-step holder pakai NGK, sama coilnya pakai Dinam. Gokil. Udah semua? Kalau mesin udah kayaknya. Sama ada air scoop dikit. Jadi air scoop itu sama kan si BMW kan ngambil udaranya dari bawah tuh. Nah ini dibikin ada air scoop dari EV juga, sama kayak merek Intech gua itu ngambilnya jadi dari depan. Jadi udaranya lebih dingin sama lebih kenceng. Ya logikanya adalah dengan mobil ini ngebut-ngebutan jauh lebih lama tahan panasnya. Tahan panasnya sebenarnya kalau secara nggak diganti pun sebenarnya BMW udah capable sih sebenarnya. Untuk sudah capable. Ngebut dalam waktu yang lama. Dia udah capable sih sebenarnya. Cuma ya memang durability dari beberapa part mungkin nggak tahan, kayak misalnya yang plastik tuh gampang pecah. Karena kan kalau misalnya kita makin ngebut, getaran makin kenceng tuh. Bener. Ya kan? Nah itu banyak kejadian kayak charge pipe yang plastik masih standar itu pecah. Gitu. Terus kalau nggak lagi ngebut, lagi gaspol, kayak nggak ganti spark plug atau coilnya lagi nggak bagus, itu bisa misfire langsung. Gitu. Jadi lebih ke sana sih. Itu boleh untuk diperhatiin teman-teman misalnya yang punya F30 berarti ya, buat boleh. Hal itu ya, maksudnya betul. Diganti-ganti. Karena apalagi punya F30 masa iya sih nggak mau ngebut gitu. Ya, betul. Detail-detail itu harus diperhatiin kan. Benar. Udah mobilnya keren, mobilnya kenceng, masa iya tiap hari buat mungkin dong. Maintenance diperhatikan juga. Bener. Paling penting apa, Bang, di maintenance dari mobil ini? Kalau maintenance sih sebenarnya paling penting buat kalau yang udah stage di remap ya. Stage 2 contohnya. Gue sih sangat rekomen untuk perhatiin oil sama fuel quality. Kan dikasih tahu kok dari BMW ada ya notifnya untuk kayak oil time-nya udah jelek gitu-gitu. Dia cuma range-nya doang, jadi berapa kilometer lagi ganti itu. Tapi kalau gua ngikutin saran dari orang-orang di luar, itu ganti oli setiap 5.000. Wih, dipakai atau enggak. Jadi 5.000 atau 6 bulan pasti gua ganti. Gua biasa 6 bulan karena 5.000 nggak nyampe. Iya dong. Sebulan aja cuman. Iya benar. 100 nggak nyampe kali ya sebulan ya? Sebulan, ya kita boleh bilang sebulan 100 lah. Ada ya? Ya buat kalau misalnya ada morning run gitu sama anak-anak. Ngikut ya. Biasanya ikut acara siapa, Bang? Kayaknya belum pernah ketemu gitu. Iya. Abang ikut acara siapa biasanya? Gua berapa kali ikut beberapa, terutama yang paling sering F-Series. F-Series waktu itu pernah ikut juga Autocrew gitu. Sama ada beberapa lagi yang gue agak lupa namanya. Tapi ya karena sekarang udah berkeluarga jadi udah jarang lah ikut gituan. Gitu. Sekarang berarti lebih sering di rumah ini mobil? Lebih sering di rumah, betul. Luarnya udah nggak ada yang diubah ya? Udah semua ya? Udah, sama paling rem doang tadi. Rem? Oh iya, 4-4-nya dong. Iya, itu BBK EP Racing Radical 1, depan 6 pot, belakang 4 pot. Belakang 4 pot, depan 6 pot. Iya. Depan lebih mahal. Depan lebih mahal, iya, betul. Lebih murah dikit. Tapi kalau misalnya yang nggak tahu ngeliat BBK-nya kan udah wow gitu ya. Karena BBK bro, wih 20-an, 30-an, ke BMW itu berapa sih? Satu set depan belakang kalau yang ini kurang lebih di 85 ya. Buset, baru tahu tuh.
Sebenarnya ada yang murah, itu terutama yang refurbished atau yang replika itu lagi banyak sekarang di Indonesia. Tapi karena buat pengereman itu menurut gue itu nyawa gue. Kalau lagi ngebut nggak bisa remnya error atau apa, gue mungkin bisa segera bertemu sama yang di atas. Jadi gue yang BBK itu gue bener-bener cari yang original, karena part number sama barcode dari made in UK. Gokil. Modif sesuai fungsi lah ya. Modif sesuai fungsi, betul. Oke. Udah Bang dari luar ya? Dari luar kurang lebih itu aja. Dalam ada yang diubah gak? Banyak nih ya panel-panel. Ya, panel-panel karbon. Iya. Kemudian ini pedal shifter diganti yang model M series punya. Oke. Aslinya kan ini sama karbon. Ini aktivasi Apple CarPlay, iDrive 6, terus speedometer pakai yang digital. Oke, itu yang di ujung turbo ini. Oke, ini turbometer. Oke, turbometer. Untuk ngelihat nih udah panas apa belum? Ini lebih ke boost turbonya. Boost aja ya? Iya. Oke. Kursi standarnya? Kursi standar, cuma gue ganti semua seatbeltnya jadi warna merah, sama ini tambah lampu. Rasa-rasanya BMW lah, udah hitam ya ketemu merah gitu. Iya, betul. Standar. Bener. Karena apa BMW udah hitam, apalagi yang mau diketahui merah ya? Oh, dari luar ada juga tuh Bang yang V-bar. Oh iya, V-bar ya, itu di wrap warna merah. Itu biasanya aku nggak tahu itu fungsinya apa sih. Itu sebenarnya rangkanya dia. Oke. Rangkanya dia, jadi tapi karena kelihatan banget di grill banyak teman-teman juga di wrap warna merah, biru, kuning, putih, gitu biar kelihatan mungkin agak racing. Fungsinya berarti untuk amit-amit kota tabrakan? Iya sih. Itunya nggak rusak duluan ya? Iya. Apa namanya? Radiator ya apa sih? Dia kalau yang mesin gua itu water to air charge. Ya itunya, pokoknya yang di depan-depan itu jadi lebih aman ya. Sebenarnya itu kayak bagian dari rangka mobilnya? Yes, betul. Oke. Bull bar lah kalau misalnya orang gitu. Setelah modif sekian banyak, udah habis berapa Bang? Wah, kalau habisnya agak nggak ngitung. Tergantung ini ya. Ini jawaban untuk ditonton sama istri apa enggak? Tapi ya habisnya udah lumayan lah. CP lebih? Lebih ya? Sekitar mungkin kalau misalnya ditotal sama perintilan lain mungkin kepala dua mungkin ada. Nggak mungkin CP lebih, karena rem aja udah 80. Iya. Iya. Makanya tambah ya mungkin 200 ya. lah. Nah, ini kalau untuk 0 sampai 10 setelah modif seperti ini, kasih nilai dong buat mobil sendiri. 0 sampai 10 kasih nilai berapa buat mobil ini setelah dimodif sedemikian? Setelah dimodif mungkin 9 kali ya. 9 ya. Satunya kemana tuh yang masih kurang? Satunya masih ada beberapa lah yang masih masuk wishlist. Oke. Contohnya apa? Contohnya kayak air suspension gitu. Oke. Emang itu pengen ke sana ya? Sebenarnya ada pengennya, tapi ya masih mikir juga gitu ya. Pro kontranya? Iya, pro kontranya masih mikir, sama adalah rencana mau beberapa kayak velg udah lama mau diganti gitu sama yang baru. Oke deh. Terus kalau gitu berarti ini mobil paling jauh kemana? Ini mobil paling jauh ke Vimala Puncak. Puncak itu Pullman. Oke. Itu paling jauh. Saya nggak sih Bang kalau pakai ini jauh ya? Lebih ke mending bawa CR-V. Iya, makanya kayak mau masukin barang udah susah. Iya, pastinya. Mikir ceper, terus kan rusak karbon. Iya, terus kayak cari belum tentu kayak di daerah-daerah gitu bensin yang kita mau ada. Itu terutama concern gua sih. Iya. Ini apa? Turbo masuknya? Kenapa? Turbo ya? Turbo. 2000 cc turbo. Kita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini. Cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini, waktu itu jadi lagi acara komunitas. Oke. Gue ketinggalan karena gue ada meeting di kantor dulu, jadi gue nyusul. Oke. Nah, cuma dikasih Sherlock, dan ternyata acara komunitas itu di kayak mungkin pangkalan militer, jadi nggak bisa di Google Map itu. Oke. Ya, jadi Google Map tuh suruh gue muter-muter, dan gue masuk ke hutan pakai mobil ini. Masuk ke hutan yang benar-benar jalannya kiri kanannya jurang, cuma satu bisa mobil ini pun mepet, banyak motor lewat. Gue udah nggak tahu itu di mana, sinyal handphone mati, nggak bisa hubungin teman-teman karena juga kalau hubungin mereka udah acara. Ya udah akhirnya jadi itu pengalaman yang paling mengerikan sih. Sempet ke foto nggak mungkin ya? Udah lama sih, sayangnya nggak sempat foto karena waktu itu pikiran gue juga udah kacau ya, udah cepet keluar dari hutan ini dah.
Ngebayangin gak sih kalian punya F30 di deket pepet-pepet sama motor? Jantung. Kiri kanan jurang, kalau meleset dikit mungkin guling kali. Makanya itu dong. Ya dong, Marcel kenapa nanya foto? Nggak mungkin kepikiran dong. Iya, nggak mungkin. Dream car masih ada gak Bang setelah ini? Dream car masih ada sebenarnya. Apa itu? Sebenarnya kalau nextnya itu pengen mobil 2 pintu. Oke. Tapi masih belum tahu mau mobil apa sama mobil listrik. Gitu. Tapi ya masih banyak pengeluaran yang lain, jadi ya mungkin bener. yang lain dulu. Tahan dulu ya. Tahan dulu, betul. Oke, gokil. Teman-teman kalau mau lihat mobil ini Instagramnya di mana Bang? Di nightfall.f30. Gokil. Jadi ntar aku tulis di sepanjang kiri bawah. Kalau kalian mau nanya langsung aja ke IG-nya, DM. Biasanya sih kebanyakan langsung DM Bang. Iya. Ntar boleh ya tolong dibalas-balasin ya teman-teman kalau nanya gitu. Dan gitu aja kali ya. Video kali ini makasih banget Bang buat waktunya ya. Oh, sama-sama. Bang Michael kan? Iya, Michael. Abang Michael? Marcel? Iya. Michael, Marcel. Yo, gokil. Like, comment, subscribe buat 90% penonton yang tidak subscribe. Tolong dibantu channel. Tolong dibantu channelnya karena lumayan effort. Yes, supaya channelnya makin kan kalau channelnya video berkembang juga, maksudnya mobil-mobil keren lainnya juga. Oh, boleh nih kan? Boleh, gitu betul. Like, comment, subscribe dan dislike aja kalau nggak suka. Ya biar ada interaksi aja, jadi kan kebaca sama YouTube tuh naik tuh gitu. Itu aja, dan sampai ketemu di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Thank you Bang. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.